Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, semoga anak-anak diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa tetap melaksanakan kegiatan seperti biasanya atau tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, untuk hari ini Bapak akan menerangkan tentang tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. Nah, tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. Di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang lahirnya gerakan pembaharuan dalam Islam. Nah, sedikit kita ingat kembali bahwa gerakan pembaharuan dalam Islam itu bertujuan untuk melakukan pembaharuan, bukan berarti gerakan ini untuk merubah, menambahi, bahkan mengurangi ajaran itu sendiri. Nah, gerakan ini bertujuan karena sudah seringnya masyarakat orang muslim itu sendiri melakukan perbuatan yang jauh dari norma-norma agama, seperti halnya melakukan kesyirikan, kemungkaran, dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh-tokoh gerakan pembaharuan Islam. Sebelum kita memasuki ke materi, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat dan kita bisa menerimanya dengan mudah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. Ya anak-anak, secara garis besar sebenarnya tokoh pembaharuan sangat banyak. Bapak di sini akan menjelaskan sedikit tentang tokoh pembaharuan yang ada di Mesir. Nah, faktor apa yang mendorong terjadinya proses pembaharuan pendidikan Islam? Yang pertama yaitu faktor internal, yakni faktor kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faktor eksternal, yakni adanya kontak Islam dengan Barat juga merupakan faktor terpenting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah mengunggah dan membawa perubahan pragmatik umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat, sehingga ketertinggalan yang selama ini dirasakan akan bisa terminimalisir. Itu faktor-faktor yang mendorong terjadinya pembaharuan. Nah, untuk tokoh-tokohnya yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang tokoh pembaharu di Mesir yang berasal dari keturunan Turki. Lahir di Kuwal, Yunani pada tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya bekerja sebagai penjual tembakau. Karena keterbatasan ekonomi, ia tidak memperoleh kesempatan sekolah sehingga beliau tidak pandai membaca dan menulis. Setelah dewasa, beliau bekerja sebagai pemungut pajak karena kemampuannya dan kecakapannya. Gubernur Utsmani jatuh hati kepadanya dan menjadikannya sebagai menantu. Kemudian beliau masuk ke dinas kemiliteran. Dalam bidang tersebut, beliau menunjukkan kecakapannya, sehingga dalam waktu singkat pangkatnya naik menjadi perwira.
Ketika Napoleon Bonaparte menyerang Mesir, beliau dikirim ke Mesir sebagai wakil perwira yang mengapalai pasukan dari daerahnya. Dalam perlawanan tersebut, beliau menunjukkan keberaniannya sehingga beliau diangkat sebagai seorang kolonel. Pada tahun 1801, ketika tentara Perancis keluar dari Mesir, rakyat Mesir menaruh simpati yang besar pada Ali Pasha karena sukses membesarkan Mesir dari tentara Napoleon. Nah, pada tahun 1850, Muhammad Ali Pasha mendapat pengakuan sebagai penguasa Mesir oleh Sultan Utsmani. Ali Pasha juga disebut sebagai orang pertama yang meletakkan landasan kebangkitan modern Mesir. Bahkan, ia disebut sebagai bapak pembaharuan modern. Pembaharuan yang dilaksanakan oleh Muhammad Ali Pasha itu sendiri, yang pertama yaitu politik luar negeri. Muhammad Ali Pasha menyadari bahwa bangsa Mesir sangat jauh ketinggalan dengan dunia barat. Karenanya hubungan dengan dunia barat perlu diperbaiki seperti Perancis, Italia, Inggris, dan Austria. Menurut catatan antara tahun 1813 sampai 1849, beliau mengirim 311 pelajar ke Mesir, ke Italia, Perancis, Inggris, dan Austria. Selain itu, dipentingkan pula ilmu administrasi negara. Akan tetapi sistem politik Eropa tidak menarik perhatian Muhammad Ali Pasha. Yang kedua yaitu membangun kekuatan militer. Kemudian bidang pemerintahan, selanjutnya ekonomi, dan yang terakhir pendidikan. Sepintas pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Ali hanya bersifat keduniaan saja. Namun dengan terangkatnya kehidupan dunia umat Islam sekaligus terangkat pula derajat keagamaannya. Pembaharuan yang dilaksanakan oleh Muhammad Ali merupakan landasan pemikiran dan pembaharuan selanjutnya. Pembaharuan Muhammad Ali Pasha dilanjutkan oleh Tahtawi, Jalaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan murid-murid Muhammad Abduh lainnya. Nah, setelah tokoh-tokoh setelah ini yang akan Bapak jelaskan. Untuk selanjutnya, tokoh selanjutnya yaitu Rif'ah Badawi At-Tattawi. Lahir di Tahta tahun 1801. Sejak kecil beliau sudah dipaksa belajar dengan bantuan keluarga dari ibunya. Pada usia 16 tahun beliau belajar di Al-Azhar. Kemudian beliau melanjutkan studi di Perancis. Dalam perjalanan ke Perancis, beliau belajar bahasa Perancis. Selama 5 tahun belajar di Paris, beliau telah menerjemahkan 12 buku dan risalah. Selesainya di Kairo, beliau diangkat sebagai guru bahasa Perancis dan penerjemah di sekolah kedokteran. Pada tahun 1836, didirikan sekolah penerjemahan yang kemudian diubahnya menjadi sekolah bahasa asing. Bahasa yang diajarkan adalah yang pertama yaitu bahasa Arab, bahasa Perancis, Turki, Itali, dan juga ilmu-ilmu teknik, sejarah, serta ilmu bumi. Salah satu jalan kesejahteraan menurut Al-Tahwi adalah berpegang teguh pada agama, akhlak, atau budi pekerti. Untuk itu pendidikan merupakan suatu hal yang penting. Kemudian At-Tahwi juga pernah menjadi pemimpin surat kabar Al-Waqi'ah Al-Mishriyah. Selain muat berita-berita resmi, beliau juga muat pengetahuan tentang kemajuan Barat. Di salah satu karangannya, beliau menerangkan tentang teori-teori demokrasi. Pokok-pokok pemikiran At-Tahwi dalam mengadakan pembaharuan diantaranya yang pertama yaitu para pemimpin harus musyawarah dengan para ulama, kaum terpelajar, dokter, dan ekonom. Yang kedua, syariah harus disesuaikan dengan perkembangan modern. Selanjutnya, para ulama harus belajar filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar sesuai dengan syariat dan kebutuhan zaman modern. Kemudian pendidikan harus bersifat universal untuk semua golongan. Dan yang terakhir, umat Islam harus dinamis dan tidak statis. Nah, di antara pendapat baru yang dikemukakan oleh
At-Tatahwi adalah ide pendidikan yang universal. Sasaran pendidikannya terutama ditujukan kepada pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat. Menurutnya, perbaikan pendidikan hendaknya dimulai dengan memberikan kesempatan belajar yang sama antara pria dan wanita. Sebab wanita itu memegang posisi yang menentukan dalam pendidikan. Wanita yang terdidik akan menjadi istri dan ibu rumah tangga yang berhasil. Mereka yang diharapkan melahirkan putra-putri yang cerdas. Bagi At-Tatahwi, pendidikan itu sebaiknya dibagi dalam menjadi 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah pendidikan dasar, diberikan secara umum kepada anak-anak dengan materi pelajaran dasar tulis, berhitung, membaca Al-Quran, agama, matematika, dan pelajaran lainnya. Tahap kedua pendidikan menengah. Materinya berkisar pada ilmu sastra, ilmu alam, biologi, bahasa asing, dan ilmu-ilmu keterampilan. Tahap ketiga adalah pendidikan tinggi, yang tugas utamanya adalah menyiapkan tenaga ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam proses belajar mengajar, Al-At-Tahwi menganjurkan terjalinnya cinta dan kasih sayang antara guru dan murid. Pendidik hendaknya memiliki kesabaran dan kasih sayang dalam proses belajar mengajar. Ia tidak menyetujui penggunaan kekerasan, pemukulan, dan semacamnya, sebab merusak perkembangan anak didik itu sendiri. Dengan demikian dipahami bahwa At-Tahtawi sangat memperhatikan metode mengajar dengan pendekatan psikologi. Yang selanjutnya tokoh yang ketiga, tokoh yang tiga Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabadi, Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Beliau adalah seorang tokoh pemimpin politik sekaligus sebagai pembaharu Islam. Jamaluddin Al-Afghani semasa hidupnya sering berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain. Pada usia 22 tahun, beliau menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Jamaluddin Al-Afghani ke Mesir pada tahun 1871. Beliau tinggal di Mesir selama 8 tahun, namun meskipun hanya sementara di sana, pengaruhnya di Mesir sangatlah besar. Pada usia 20 tahun, Al-Afghani menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Pada tahun 1864, beliau menjadi penasehat Sharm Ali Khan dan beberapa tahun kemudian menjadi Perdana Menteri. Ketika terdesak oleh Inggris karena mencampuri urusan politik Afghanistan, beliau pergi ke India dan mengenal pendidikan modern. Ketika India jatuh ke tangan Inggris, ia pergi ke Mesir tahun 1871. Di Mesir, beliau mempunyai murid seperti Muhammad Abduh dan Sa'ad Zahlul. Tahun 1833, Al-Afghani pindah ke Paris dan mendirikan Jamiat Al-Wusqa, beranggotakan orang India, Mesir, Suriah, dan Afrika Utara, dengan tujuan memperkuat persaudaraan Muslim. Pada tahun 1899, Al-Afghani diundang ke Rusia untuk menyelesaikan persengketaan antara Rusia dan Persia. Namun karena ada perselisihan antaranya dengan Syah Nasir al-Din, dan Al-Afghani dipaksa keluar dari Persia. Kemudian diundang Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1892 dan menetap di Istanbul. Tetapi karena Al-Afghani melontarkan ide demokrasi yang bertentangan dengan kekuasaan Sultan, maka beliau dipenjara sebagai tahanan politik dan tidak bisa mengembangkan ide-ide politik dan agama sampai wafatnya tahun 1897. Dalam perjalanan hidup dan aktivitasnya, Al-Afghani berpindah dari satu negara ke negara lainnya seperti India, Mesir, Paris. Beliau mulai mendapat pendidikan di kampungnya, lalu dilanjutkannya di Kabul dan Iran. Al-Afghani disebut sebagai modernis Muslim yang pertama dan asli.
Walaupun tidak melakukan modernisme di bidang intelektual secara spesifik, beliau telah mengunggah kaum muslimin untuk mengembangkan dan menyuburkan disiplin-disiplin filosofis dan ilmu dengan perluas kurikulum lembaga-lembaga pendidikan dan melakukan pembaharuan pendidikan secara umum. Al-Afghani sendiri termasuk jajaran tokoh-tokoh pembaharu yang telah membuka penafsiran ijtihad secara formulatif bagi kehidupan modern. Suatu rekayasa ijtihad yang memberi dukungan solusi bagi tuntutan modernitas. Pemikiran pembaharuannya didasarkan pada keyakinan bahwa agama sesuai untuk semua bangsa, zaman, dan keadaan. Tidak ada pertentangan antara keduanya menurut pendapat Al-Afghani. Dalam gerak politisnya, Al-Afghani senantiasa berpihak pada kelompok yang menentang kolonialisme Inggris yang menyebar hampir di seluruh Timur Tengah. Kelihayannya dalam berkomunikasi dengan para penguasa muslim menyebabkan beliau menjadi incaran mereka untuk dijadikan partner untuk penasehat. Pokok-pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dalam mengadakan pembaharuan diantaranya yaitu umat Islam mundur karena meninggalkan ajaran agamanya, yakni Islam yang sebenarnya. Yang kedua, karena statis, kurang berpegang pada taklid. Yang ketiga, meninggalkan akhlak yang tinggi dan lupa kepada ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, pemerintah harus bersifat musyawarah. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, pada intinya Islam sangat tepat dijadikan sebagai landasan bagi sebuah masyarakat modern. Islam adalah agama akal dan membebaskan penggunaan akal pikiran. Al-Afghani berdalih bahwasanya Al-Quran harus ditafsirkan dengan akal dan mestilah dibuka kesempatan bagi penafsir ulang atau reinterpretasi oleh para individu dalam setiap zaman. Dengan menekankan penafsiran Al-Quran secara rasional, Al-Afghani yakin bahwa mampu menjadi dasar bagi sebuah masyarakat ilmiah modern, sebagaimana ia telah menjadi dasar masyarakat muslim masa pertengahan yang dibangun berdasarkan keimanan. Selain itu, beliau juga berdalih bahwa jika dipahami secara baik, Islam merupakan sebuah keyakinan dinamis, sebab ia mendorong sikap aktif, yakni sikap tanggung jawab terhadap urusan dunia. Tokoh yang keempat yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ibni Hasan Khairullah lahir di suatu desa di provinsi Garbiyah, Mesir pada tahun 1265 Hijriah atau 1849 Masehi. Namun ada pula yang mengatakan beliau lahir sebelum tahun itu. Ayahnya bernama Abdullah Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang lama tinggal di Mesir. Muhammad Abduh adalah seorang yang cerdas, akan tetapi pada awalnya beliau tidak terlalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau belajar bersama Syekh Darwisi. Bersamanya Muhammad Abduh menjadi semangat membaca karena Syekh Darwisi sering mengajak Muhammad Abduh untuk membaca bersama. Setelah saya belajar bersama Darwisi, beliau melanjutkan studinya di Al-Azhar, Mesir. Dalam masa studinya itu, beliau bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani, juga seorang tokoh pembaharu yang barusan Bapak jelaskan. Beliau berguru kepada Al-Afghani, juga menjadi murid yang paling setia. Munculnya pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan dilatar belakangi oleh kondisi sosial dan pemahaman keagamaan umat Islam Mesir waktu itu. Kondisi tersebut ditandai dengan pemikiran yang statis dan jumud, serta sistem pendidikan yang bersifat dualistik, kondisi yang sesungguhnya tidak menguntungkan bagi umat Islam. Persoalan tersebut muncul karena ketidaktahuan umat Islam pada universalitas ajaran Islam yang sesungguhnya. Nah, untuk ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh
dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu mendirikan majalah Urwatul Wusqa bersama gurunya Jamaluddin Al-Afghani. Yang kedua, mengajak umat kembali kepada ajaran Islam sejati. Yang ketiga, ajaran kemasyarakatan dalam Islam dapat disesuaikan dengan zaman. Yang keempat, taklid dihapuskan dan ijtihad dihidupkan ulama atau dihidupkan kembali. Dan yang terakhir, Islam katanya rasional, menghendaki akal, waktu, dan tidak bertentangan dengan akal. Bila lahirnya ayat tidak bertentangan dengan pendapat akal, maka harus dicarikan interpretasinya hingga sesuai dengan pendapat akal. Menurut Muhammad Abduh, pendidikan merupakan lembaga yang paling strategis untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan sosial secara sistematis. Gagasannya yang paling mendasar dalam sistem pendidikan adalah bahwa beliau sangat menentang sistem dualisme. Menurutnya, dalam lembaga-lembaga pendidikan umum harus diajarkan agama. Sebaliknya, dalam lembaga-lembaga pendidikan agama harus diajarkan ilmu pengetahuan modern. Usaha yang dilakukan oleh Muhammad Abduh adalah mewujudkan gagasan pembaharuannya melalui Universitas Al-Azhar. Menurutnya, seluruh kurikulum pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan saat itu. Ilmu-ilmu filsafat dan logika yang sebelumnya tidak diajarkan dihidupkan kembali. Demikian juga dengan ilmu-ilmu umum yang perlu diajarkan di Universitas Al-Azhar. Dengan memasukkan ilmu-ilmu pengetahuan modern ke lembaga-lembaga pendidikan agama dan sebaliknya, dimaksudkan untuk memperkecil jurang pemisah antara golongan ulama dan ahli modern. Dan diharapkan kedua golongan ini bersatu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di zaman modern. Itu salah satu ide-ide pembaharuan dari Muhammad Abduh. Selanjutnya yang terakhir yaitu Rasyid Ridho. Syekh Rasyid Ridho adalah seorang ulama mujahid yang membawa bendera Islam dalam kancah perjuangan. Beliau lahir di Kolmoun, salah satu kota di Tarablis, Syam, tahun 1282 Hijriah. Beliau termasuk keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang memiliki darah keturunan Rasulullah SAW. Keluarganya sangat dijaga oleh budi pekerti yang mulia dan terkenal sebagai dai-dai Islam. Menjadi suri tauladan bagi manusia dalam hal ibadah, ilmu, keutamaan dan menjaga diri serta keluhuran di mata Allah. Kemampuannya dalam memahami segala pandangannya yang menonjol inilah yang kemudian membawanya pada pemikiran-pemikiran Islam cemerlang di majalah terbitan Al-Manar. Syekh Rasyid Ridho melanjutkan studinya hingga memperoleh ijazah alamiah. Syekh Rasyid Ridho mulai mencoba menjalankan ide-ide pembaharuan itu ketika masih berada di Suriah. Tetapi usahanya mendapat tantangan dari pihak kerajaan Utsmani. Beliau merasa terikat dan tidak bebas. Oleh karena itu, beliau memutuskan pindah ke Mesir dan mulai dekat dengan Muhammad Abduh. Mereka bertemu pertama kali pada akhir tahun 1882 sewaktu Muhammad Abduh diusir dari Mesir dan datang ke Beirut. Dengan penuh keikhlasan, Muhammad Abduh membina Ridho dalam pengembangan kepribadian dan keahliannya. Keakraban itu menimbulkan kecemburuan di kalangan murid-murid Abduh dan yang lain, khususnya yang berkebangsaan Mesir. Sepeninggal Muhammad Abduh, Syekh Rasyid Ridho melanjutkan apa yang telah dirintis bersama gurunya, yakni pembaruan agama dengan meneruskan penerbit majalah Al-Manar dan tafsir Al-Quran dengan nama yang sama. Sumbangan Rasyid Ridho pada pemikiran sistem politik lebih banyak dan lebih utuh meskipun bernafas tradisional dan kurang asli. Karena selain pembawaan pribadi, pandangan politik Rasyid Ridho yang demikian tradisional itu tampaknya disebabkan oleh perkenalannya yang sangat terbatas dengan alam pikiran Barat, yang diantara lain disebabkan tidak dikuasainya bahasa-bahasa Eropa.
Sebagaimana kebanyakan pemikir politik Islam zaman klasik dan pertengahan, Rasyid Ridho tetap menganggap keturunan Quraisy sebagai salah satu syarat untuk dapat menduduki jabatan khalifah. Meskipun dalam hal ini beliau mengikuti rasionalisasi Ibnu Khaldun. Hal-hal yang dilakukan oleh Rasyid Ridho dalam mengadakan pemikiran pembaharuan, yang pertama, untuk mengetahui Islam murni harus kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, ajaran Islam katanya tidak membawa kepada statis tapi dinamis. Kemudian peradaban Barat tidak bertentangan dengan Islam. Peradaban Barat sekarang berasal dari peradaban Islam zaman klasik. Yang keempat, pembaharuan juga memasuki fikih. Yang terakhir, Rasyid Ridho menyalurkan pemikiran pembaharuannya melalui majalah yang diterbitkan bernama Al-Manar. Majalah tersebut dibaca oleh mahasiswa yang datang dari berbagai pelosok dunia Islam yang studi di Al-Azhar University. Selesai studi mereka kembali ke tanah airnya membawa pemikiran pembaharuan yang disampaikan oleh Rasyid Ridho, sehingga pemikiran pembaharuan tersebut menjalar ke berbagai penjuru dunia Islam. Pada dasarnya pokok pikiran Rasyid Ridho tidak jauh berbeda dengan gurunya, terutama dalam titik tolak pembaharuan yang berpangkal pada segi keagamaan. Tuntutan adanya kemurnian ajaran Islam, baik dari segi akidahnya maupun dari segi amaliyahnya. Menurut pendapat Rasyid Ridho, umat Islam mundur karena tidak lagi menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, dan perbuatan mereka telah menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Dan di samping itu sebab-sebab yang membawa kemunduran umat Islam karena faham fatalisme, ajaran-ajaran torikot atau tasawuf yang menyeleweng, semua itu membawa kemunduran umat Islam menjadi keterbelakang dan menjadikan umat tidak dinamis. Ya, sekian anak-anak untuk materi pada minggu ini tentang tokoh pembaharu dalam Islam. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung ke grup WhatsApp atau bisa minta ke guru SKI-nya, nanti di-share ke saya. Terus untuk materi minggu depan yaitu tentang ide-ide pemikiran tokoh pembaharuan Islam. Ya, seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.